Bertemu lagi dengan kita semua di ruang cerita. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Semoga orang-orang yang mempunyai rasa stres dihilangkan kebenciannya, dihilangkan duka citanya. Karena percuma kita stres, kita benci, kita dendam, tidak ada manfaatnya untuk kita. Bahkan itu merugikan kita. Mereka enak-enak makan, minum, tidur, sedangkan kita stres. Kita hilangkan semua itu. Semoga semua orang yang stres bisa tidak lagi menyakiti dirinya dan hilang rasa stres semuanya. Ada sebuah cerita yang mana silakan Anda semua nanti tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan Anda. Dan jika Anda mempunyai pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Ada seorang dosen beliau bercerita, tapi saya lupa nominalnya. Nominalnya berapa saya lupa. Nah, jadi perkiraan ya anggap saja seperti itu. Ada seorang dosen, beliau bercerita tentang seorang perempuan yang akhirnya terlambat untuk menikah hanya karena jujuran. Untuk kami orang Banjar di tempat kami ini ada yang namanya mahar dan ada yang namanya jujuran. Mahar itu yang disebut di akad, sedangkan jujuran yang tidak disebut di akad. Di tempat kami ini suku Banjar jujuran itu terkadang untuk perempuannya atau terkadang untuk acaranya seperti pelaminan, makan, tempat, dan lain sebagainya. Tapi terkadang ada yang khusus untuk perempuannya saja dan untuk pelaminan, makan itu lain lagi. Itu tergantung kesepakatan pembicaraan di awal. Nah, lalu dosen tersebut bercerita, saya mendengar beliau bercerita, ada seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki dan mereka hanya mampu memberi jujuran, nominalnya lupa saya, anggap 20 juta. Pihak laki-laki hanya mampu memberikan uang jujuran sekitar 20 juta. Tapi aslinya saya lupa berapa nominalnya. Tapi ditolak oleh keluarga perempuan karena keluarga perempuan menginginkan lebih. Lalu akhirnya pihak laki-lakinya mundur. Kami tidak sanggup jika lebih dari 20 juta. Lalu akhirnya ternyata berita itu tersebar di kampung. Dan akhirnya tahun demi tahun si perempuan tidak nikah-nikah. Sampai akhirnya menjadi aib di keluarga sebab sudah tua tapi belum menikah. Lalu akhirnya akhirnya perempuan itu dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan jujuran seadanya yaitu 10 juta. Dan itu pun hutangan. Nah, sedih kan? Ya mau bagaimana lagi? Karena sudah tua, sudah jadi perawan tua, akhirnya dinikahkan seadanya 10 juta dan itu pun hutangan. Nah, jadi dari cerita Bu dosen itu, yang saya lupa nominalnya, tapi anggap segitulah. Ada sebuah dilema. Memang di satu sisi pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Nah, karena itulah sangat wajar pihak perempuan menginginkan untuk dirayakan karena sekali seumur hidup. Tapi terkadang tidak semua laki-laki sanggup seperti itu. Nah, contoh ada seseorang yang hanya bisa menabung 1,5 juta sebulan. Lalu dia diminta jujuran 50 juta. Maka berapa puluh bulan baru bisa, sekitar 4 tahun dia mengumpulkan uang, baru bisa menikahi perempuan yang dia inginkan. Ya bagaimana ya,
di satu sisi sekali seumur hidup, jadi wajar untuk mengadakan acara. Dan di satu sisi terkadang jika terlalu memberatkan, maka banyak laki-laki yang tidak mampu, sampai akhirnya si perempuan menjadi perawan 2. Ya sulit juga. Bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda juga mempunyai pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita yang belum menikah agar bisa menikah. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, ujar Nabi. Au kama qala. Kalau kita menikah karena sunnah Nabi, saya ingin menikah tapi saya belum ada uang, doakan supaya saya dapat uang. Sampai di sini, mohon maaf jika ada salah. Salam.